Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai otopsi jenazah, keluarga korban mutilasi di Gunung Sari berharap pelaku dihukum mati. Siswa SMP di Tangerang Selatan dikeroyok teman satu sekolah. Pulau Merak kecil, destinasi wisata tersembunyi di sekitar Pelabuhan Merak. Wilayah Merak tidak hanya dikenal memiliki pelabuhan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, namun di sekitar Merak juga terdapat destinasi wisata yang ramai dikunjungi warga, terutama setiap akhir pekan, yakni Pulau Merak Kecil dan Pulau Merak Besar. Pelancong yang berwisata ke pulau ini bisa menyeberang melalui Jeti Medaksa atau di belakang Polsek Pulau Merak. Dari tempat ini, wisatawan tinggal membeli tiket penyeberangan seharga Rp10.000 untuk perjalanan pulang pergi ke tempat wisata Pantai Pulau Merak Kecil dan Rp20.000 per orang untuk ke tempat wisata Pulau Merak Besar yang ditempuh hanya 6 menit menggunakan perahu cepat. Di tempat ini, wisatawan bisa berenang, bermain air dan pasir di tepi pantai atau sekedar menikmati suasana pulau yang sejuk dan eksotis bersama keluarga tercinta di bawah rindangnya pepohonan maupun di tenda tempat berkemah. Selain suasana wisata pulau yang nyaman dan bikin betah, pengunjung juga bisa menikmati aneka wahana air seperti boot yang telah disediakan untuk menguji adrenalin atau bisa juga snorkeling alias berenang bareng ikan-ikan cantik penghuni terumbu karang sambil menikmati suasana dunia bawah air. Akses yang mudah serta biaya yang murah meriah membuat wisata alternatif ini menjadi favorit lantaran bebas dari kemacetan. Tidak hanya soal kenyamanan dalam mengisi momen berlibur, keamanan serta berwisata di pantai tersebut juga terbilang cukup aman. Selain ramah di kantong, pengunjung juga disuguhkan berbagai keindahan alam, baik yang ada di pulau ataupun pada saat matahari terbenam. Tidak hanya dari Banten, banyak pengunjung yang datang ke lokasi ini berasal dari wilayah Jabodetabek. Kalau ke Pulau Besar kita pertama kali ya sebelumnya pernah ke Pulau Kecil. Soalnya ya asik, seru. Ini mau nyobain yang donat. Cukup murah sih, udah gitu terjangkau juga, cuma naik angkot sekali yang pertama dari Cikarang transit ke Tanah Abang, habis ke Tanah Abang langsung ke Merak. Berarti naik kereta? Kereta, iya, terjangkau, udah gitu murah juga sih. Betul, pertama kali kesini. Kalau untuk teman saya enggak, ini udah yang kedua kali, tapi waktu pertama itu di Pulau Merak Kecil. Kalau saya karena diajak sama si Salwa ini. Mungkin lebih menarik di Pulau Merak Besar. Yang kedua juga enak, kesini tinggal naik kereta, terus dekat juga dari stasiun. Sementara itu, berdasarkan data Pelestari Pulau Merak Kecil dan Besar, jumlah kunjungan wisatawan di lokasi ini mencapai rata-rata 500 orang setiap akhir pekan biasa dan akan meningkat drastis pada saat momen libur panjang. Peningkatan jumlah kunjungan tersebut karena wisatawan di daerah Cilegon mulai dilirik lantaran aksesnya yang mudah untuk didatangi dan selalu menawarkan keunggulan tersendiri dibandingkan dengan wisata serupa di beberapa daerah. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Berbagai cara dilakukan warga untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Seperti yang dilakukan Agung, warga kampung Cibungur, Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, yang berhasil membudidayakan jamur tiram. Dalam sehari, ia mampu memanen jamur tiram sekitar 20 hingga 25 kg yang bisa dijual dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Dalam 1 bulan, omset penjualan jamur tiram pun lumayan besar, yakni mencapai Rp15 juta. Tingginya permintaan masyarakat membuat Agung dan teman-temannya tidak kesulitan untuk mendistribusikan jamur yang diproduksinya. Budidaya jamur ini berawal dari iseng dan menanam di halaman rumah. Setelah berhasil, Agung pun mengajak temannya untuk memanfaatkan lahan kosong milik salah satu temannya untuk membesarkan usahanya. Awalnya kita lagi nongkrong-nongkrong, terus salah satu rekan tuh temen
ngobrolin masalah jamur. Jadi khususnya di Kabupaten Lebak ini emang kebutuhan jamur itu masih sangat dibutuhkan ya, jadi masih belum terpenuhi. Makanya kita survei ke pasar, terus ke Tengkulak, terus ke jamur-jamur crispy tuh. Emang lumayan agak susah katanya gitu, masih susah lah. Ngobrol-ngobrol, kebetulan dia juga udah pernah dulu buka usaha ini budidaya jamur tiram. Terus kita pelajari, awalnya itu kita berempat. Jadi kita berempat belajar di rumah ya. Udah belajar, alhamdulillah maksudnya ada hasilnya, makanya kita putuskan untuk buka usaha bareng-bareng tuh. Jadi kita itu 4 orang gitu, bikin kelompok tani. Hingga saat ini, Agung bersama teman-temannya terus mengembangkan budidaya jamur. Dan saat ini, dirinya membudidayakan jamur sebanyak 8.000 baglok atau tempat budidaya jamur. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan mencatat angka pasien kecelakaan lalu lintas pada momen libur Lebaran 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun 2024. Selama momen Lebaran 2025, ada sebanyak 32 pasien akibat kecelakaan lalu lintas yang menjalani perawatan di RSU Tangerang Selatan. Sedangkan pada masa libur Lebaran 2024, terdapat 19 pasien korban kecelakaan lalu lintas. Adapun pasien yang mendapat perawatan inap melalui instalasi gawat darurat dengan kategori cedera ringan hingga sedang. Sementara untuk kategori cedera berat, pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas medis lebih lengkap. Di tahun sebelumnya jumlahnya 19 orang, di tahun ini sekitar 32 orang. Kategori kasus KRL-nya itu bisa dikategorikan kasus ringan dan sedang karena sesuai dengan kemampuan rumah sakit kami di tipe C. Itu mulai terjadi peningkatan itu di H- berapa hingga kapan? H-2 dan sampai libur cuti bersama berlangsung di tanggal 7 April. Pengelola Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan berkomitmen memberikan penanganan cepat dan tepat terhadap pasien kecelakaan yang mengalami cedera ringan dan sedang hingga penanganan trauma kecelakaan. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.